Oke, selamat malam ladies gitu. Terima kasih banyak sudah hadir di sini malam hari ini ya, karena hari ini merupakan hari yang spesial gitu ya. Bersama dengan saya Holisi yang mewakili Oma Koci gitu ya. Nah, mungkin buat para ladies di sini ya yang sudah akhirnya gitu ya berhasil gitu ya setelah melewati berbagai rintangan berhasil masuk ke dalam Zoom ini ya. Saya ucapkan selamat gitu ya. Karena jadi Oma Koci itu sendiri apa sih gitu ya. Nah, sebelum mulai nih ya Bu Ira, saya jelasin sedikit ya Bu Ira ya. Oma Koci itu adalah sebuah kolaborasi dari beberapa founder yang ada di FFBS ini gitu ya. Salah satunya dengan Mami Yohana. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan kolaborasi? Karena kan kita tahu sendiri ya setelah pandemi ini kan banyak sekali startup yang berguguran gitu ya dan banyak sekali orang-orang berkata bahwa katanya akan ada resesi nih setelah ini ya kita nggak pernah tahu deh ya ke depan seperti apa. Nah tapi yang kita coba lakukan di sini adalah kita pengen berkolaborasi gimana caranya biar kita bisa mendapatkan yaitu outreach ya mendapatkan target market yang lebih lagi gitu. Kemudian ada juga M yaitu untuk memanage ya kegiatan-kegiatan atau seperti event seperti hari ini gitu. Dan kita juga ada assessment ya untuk kita mencoba untuk apa namanya mengukur ya impact atau hipotesa yang dilakukan lewat survei-survei gitu. Karena apa? Karena biasanya kan kita di Indonesia tuh rata-rata semuanya menggunakan yang namanya WhatsApp gitu ya setiap hari. Kalau misalnya dihitung secara data itu banyak sekali ya yang kurang lebih 1 jam ke atas gitu ya penggunaan WhatsApp-nya. Jadi kita mencoba memaksimalkan semuanya lewat WhatsApp gitu. Karena diharapkan penggunaannya lebih gampang. Walaupun sekarang kelihatannya susah nih ya, karena mungkin masih masih baru nih di apa namanya di back end-nya gitu ya. Mami Yohana juga masih baru coba ini semua apa gimana caranya biar apa namanya semuanya bisa lebih gampang gitu. Nah, tapi nanti ke depannya akan jauh lebih gampang apa walaupun sekarang masih banyak apa bugs-nya gitu ya, masih ada salahnya gitu. Kok kotanya masih ngulang beberapa kali gitu ya. Tapi nanti diharapkan jadi jauh lebih baik gitu ya. Nah, Koci itu sendiri artinya kolaborasi cantik gitu ya karena kolaborasi dari para wanita cantik gitu yang ada di FFBS gitu ya. Seperti kalian semua yang hadir di sini tentunya ya. Nah, jadi sekian gitu ya penjelasan mengenai tadi ya yang sudah kalian coba mengenai chatbot tadi ya. Nah, tanpa menunggu lama ya kita akan mencoba membahas sesuatu yang baru hari ini di sini. Telah hadir bersama kita seorang pembicara yang luar biasa ya, berasal dari Bali ya. Siapakah beliau? Ada Ibu Wira ya yang saya kenal dengan nama Ibu Wira. Nah, untuk bisa memperkenalkan beliau lebih lanjut, saya ingin sedikit membacakan ya CV beliau ya. Nah, bernama lengkap I Gusti Ayu Agung Sri Wirawati ya atau yang lebih dikenal dengan Ibu Wira ya. Beliau ya lahir di Singaraja ya tahun 1981. Nah, tentu saja sudah banyak sekali experience yang beliau miliki ya. Dari tahun 2006 ya, yaitu dari Kasih Ibu Hospital, kemudian dari Bali Royal Hospital, kemudian dari RSU Premagana, dari PT Cakra dari Mahotama Manajemen dan juga dari PT Sedana Yoga Abadi ya. Nah, beliau akan menjelaskan kepada kita ya seluk-beluk mengenai pendirian PT atau legalitas ya legal dari PT maupun dari yayasan gitu ya. Nah, kita kepengennya hari ini lebih ke ngobrol gitu ya dengan Ibu Wira ya. Jadi apa yang selama ini kita punya mungkin hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang berbau legal yang kita sama ini belum dapatkan di grup ya, bisa kita tanyakan langsung kepada pakarnya. Nah, kita panggilkan beliau. Silahkan Ibu Wira. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, Selamat malam. baik. Terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini ya. Jadi saya senang sekali bisa berbagi. Jadi mungkin saya tidak memberikan suatu materi baru, tetapi kita sama-sama berdiskusi. Jadi kita open diskusi saja. Apa yang saya sampaikan itu adalah lebih pada pengalaman yang sudah saya lalui selama beberapa tahun terakhir seperti itu ya. Jadi kita punya waktu yang cukup singkat ya Bu Holi ya. Jadi 1 jam ke depan
kita akan coba berdiskusi. Jadi mungkin kalau yang saya amati dari diskusi kita sebelumnya dengan Bu Holly mungkin lebih melihat pada sisi yayasan dan juga PT ya, di mana dua organisasi tersebut adalah dua organisasi yang secara prinsip itu cukup berbeda, kemudian regulasi yang mengaturnya juga sedikit berbeda. Jadi saya mohon maaf, jadi apa yang saya sampaikan nanti mungkin lebih patokannya itu lebih ke regulasi ya, lebih ke undang-undang seperti itu, karena kedepannya mau tidak mau ya, rela nggak rela gitu. Jadi memang undang-undang itu harus kita ikuti gitu. Itulah rule-nya kita seperti itu. Kalau dulu kan masih bisa ini ya, masih bisa ya udah nggak apa-apa, yang ini nggak ada, itu nggak ada nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang semua by OSS ya, semua by online seperti itu. Jadi kalau misalnya salah satu aja persyaratan administrasi yang tidak kita penuhi, itu akan tentunya menghambat proses berikutnya seperti itu ya. Oke, mungkin bisa saya share screen sedikit ya. Jadi materi saya ini sebenarnya agak panjang, cuman ada beberapa yang nanti akan kita skip. Bisa kita mulai berarti ya Ibu-ibu ya. Oke. Baik. Jadi saya mulai saja ya. Sebenarnya materi yang saya sampaikan ini sebuah pengenalan tentang penguatan kelembagaan, administrasi dan strategi. Jadi kalau bahasa kekiniannya itu capacity building and set up company seperti itu. Nah, jadi dari sini kita akan melihat bahwa kita nantinya akan kemana nih arahnya. Itu sih sebenarnya ya. Jadi saya mulai saja. Di materi ini nanti kita akan sharing tentang penguatan kelembagaan, manajemen administrasi, dan manajemen strategi. Seperti itu. Oke, nah kalau dari sisi penguatan kelembagaan, di sini kita akan sharing sedikit tentang organisasi, legal dokumen, kemudian proses terbentuknya badan hukum dan juga legal dokumen itu. Nah, di sini definisi saja ya, jadi bisa di searching di baik googling atau literasi yang lain seperti itu ya. Jadi intinya sebuah organisasi itu adalah tempatnya apa ya, personal untuk melakukan sebuah kerjasama dengan tujuan yang sama seperti itu. Oke. Di dalam organisasi tentunya kita punya tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Ini mungkin Ibu-ibu sudah sangat paham sekali ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Cuman di dalam organisasi itu kita mengenal ada organisasi nirlaba, organisasi formal, organisasi sosial, organisasi internasional, organisasi publik, dan organisasi informal. Nah, macamnya seperti apa, mungkin bisa dicarikan literasi ya. Kita mungkin tidak fokusnya di sini, kita akan lebih ke nantinya akan mengkerucut ke yayasan dan juga PT. Nah, proses terbentuknya organisasi, nah ini yang penting sekali ya. Jadi, kita ingin membuat sebuah organisasi, baik itu nirlaba, ataupun organisasi sosial, ataupun organisasi yang berorientasi pada profit dan lain sebagainya, tentunya tidak serta-merta kita main ajak gitu ya, misalnya yuk kita bikin PT yuk, gitu. Terus itu datang ke notaris, habis itu diproses, itu bayar selesai. Tidak sampai sesimpel itu ya. Jadi proses terbentuknya organisasi itu kita ada anggota dulu yang memiliki visi dan misi yang sama. Ini penting sekali karena ketika nantinya sudah berbentuk dalam badan hukum yang sah oleh negara, jangan sampai nanti di situ baru kita tahu bahwa oh ternyata ada unsur kepentingan ya kenapa buat PT ini gitu misalnya. Hal yang seperti ini banyak sekali terjadi di luar sana. Gitu. Ketika kita belum masuk nih ke pintu notaris, kita udah oh ya kita sama, tujuan kita sama, visi misi kita sama. Ketika nantinya terbentuk sudah badan hukum, nah kemudian di situ ada mulai masuk perhitungan angka ya tanda kutip. Nah di situ mulai dah masing-masing keluar dah
ternyata ada unsur kepentingan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu sisi negatif dari ketika kita membentuk sebuah organisasi itu apa ya, tidak jujur ya dari sisi visi dan misi ya. Nanti kita akan by case kita akan coba sharing yang apa case-case yang seperti itu. Nah, kemudian adanya pengurus. Nah, dari awal mau kita membentuk sebuah badan hukum ya ataupun sebuah organisasi itu harus jelas nih siapa nih pemiliknya, siapa nih pembinanya, siapa nih yang akan mengurus operasionalnya itu harus jelas. Jangan sampai nanti ketika sudah berbentuk badan hukum baru bingung, bahkan ada yang tumpang tindih seperti itu. Nah, kemudian adanya ADART. Nah, ini kadang ADART ini apa ya dikesampingkan gitu ya dalam artian nantilah setelah jadi akta notarisnya atau nantilah setelah jadi OSS-nya. Sebenarnya ADART itu harus siap ya siap ketika kita sudah membuat akta notaris. Karena di akta notaris itu juga nanti akan ada poin-poin ADART di sana. Jangan sampai nanti ketika itu sudah dibuat, nah baru. Nah, karena itu benar-benar merupakan arah organisasinya nanti seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian secara regulasi ya kita sekarang benar-benar melihat pada undang-undang ya. Kalau dulu mungkin patokan kita Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan PT, kemudian bagaimana struktur organisasinya dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga dengan organisasi nirlaba berupa yayasan itu ada undang-undangnya. Namun untuk sekarang kita sudah mengacunya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di sana sudah sangat terintegrasi ya. Bagaimana kita membentuk sebuah PT, bagaimana membentuk sebuah yayasan, kemudian apalagi sekarang sudah berbasis risiko. Nanti kita akan jelaskan. Oke, baik. Jadi ketika kita akan membentuk sebuah organisasi, jadi nanti yang paling pertama itu pastinya akta notaris, kemudian ada ketetapan dari Menhumkam, ya. Kemudian baru kita lanjut ke proses berikutnya melalui OSS. Nah, ini hanya apa ya definisi saja, ya. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari setelah kita berbentuk badan hukum yang sah oleh negara, itu kita masuk pada proses yang berikutnya, yaitu proses perizinan administrasi melalui OSS, kemudian di situ adanya struktur organisasi, ya, struktur organisasi yang jelas dan tidak tumpang tindih, karena ini sangat berisiko sekali. Kemudian adanya program kerja, ya. Kadang ada yang mengesampingkan bahwa ya udah jalan aja dulu, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Tidak seperti itu, karena dari awal itu harus sudah jelas arahnya kemana. Seperti itu. Kemudian adanya perencanaan laporan keuangan. Nah, ini yang penting sekali, karena ketika kita membentuk sebuah badan hukum, tentunya di situ ada investasi ya, ada modal yang kita setorkan. Seperti itu. Kalau dia dalam bentuk organisasi formal seperti PT, kemudian begitu juga dengan yayasan ya. Nah, ini uangnya akan modal yang kita tanamkan itu harapan kita nantinya tentunya dia akan berkembang ya. Nah, dan tidak disalahgunakan seperti itu. Nah, jadi ini harus kita rancang dari awal. Kemudian adanya evaluasi program kerja dan rapat tahunan yang keputusannya ditetapkan dengan surat keputusan. Nah, ini yang akan menentukan arahnya kita akan kemana seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adanya corporate value dan corporate culture. Nah, ini adalah apa ya istilahnya kalau orang bilang sekarang itu brand image ya. Jadi kita mau organisasi yang kita bentuk itu seperti apa sih? Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau legal dokumen ini ya mungkin nanti bisa kita cari referensi juga. Misalnya kalau kita mau bikin PT apa aja sih yang ini. Nah, sekarang kalau dulu mungkin ya orang bikin yayasan udah punya akta notaris cukup. Kemudian lanjut ke Menhumkam juga sudah cukup. Untuk sekarang itu nggak bisa seperti itu. Jadi karena Undang-Undang Cipta Kerja dan juga
apa ya, sistem berusaha berbasis risiko itu sangat mengikat yang namanya persyaratan administrasi melalui OSS itu harus dipenuhi. Karena kalau tidak begitu, ketika kita melakukan kegiatan yang harus didasari oleh persyaratan administrasi, nanti akan terkendala di sana. Gitu. Oke, nah ini. Jadi melalui online single submission ini, yang mungkin nanti dari masing-masing organisasi kan ada nih, mungkin bisa menggunakan pihak ketiga atau bisa mengerjakan langsung sendiri. Yang paling pertama, yang paling penting itu adalah NIB. Jadi bentuknya entah itu organisasi dalam bentuk yayasan, PT, itu NIB itu sudah pasti ya. Jadi kemudian surat izin usaha. Jadi ini apa ya istilahnya, harus sesuai dengan akta notaris. Kira-kira bidang kegiatan, bidang usaha kita apa? Ini harus sesuai dengan sinkron dengan akta notaris. Seperti itu. Kemudian izin komersial, kemudian izin lingkungan dan lain sebagainya, tergantung dari bidang usaha yang akan kita kerjakan. Seperti itu. Nah, sekarang untuk bisa memproses OSS RBA ini apa? Ya tentunya harus ada akta notaris, KTP, NPWP pemilik, NPWP badan, kemudian ITR. Nah, kalau dulu mungkin orang nggak pakai ITR ya kalau ngurus ini ya OSS, tapi sekarang itu menjadi salah satu persyaratan. Nah, triknya gimana? Saya nggak ada ITR nih, gitu kan? Nah, sekarang kan kita sudah ada banyak fasilitas tuh, seperti office virtual. Itu menjadi salah satu trik ya supaya kita bisa mengurus OSS ini, seperti itu ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi juga, ketika kita membentuk sebuah badan usaha, mohon diperhatikan sekali untuk pajak pemilik ya. Jadi kalau dulu mungkin ya kita punya NPWP nih, terus mau bikin yayasan atau mau bikin PT. Ketika kita masuk ke pengurusan OSS itu harus menyetorkan ini SPT pemilik. Nah, kalau dulu mungkin cukup dengan nomor NPWP saja ya. Sekarang mohon diperhatikan untuk SPT ya. Jadi kalau misalnya ada kan banyak tuh pengusaha yang tidak istilahnya, terutama pengusaha-pengusaha tradisional yang misalnya kayak di Bali itu banyak sekali ya, punya pendapatan tetapi tidak dalam bentuk pendapatan yang resmi yang dilaporkan pajaknya kan, seperti itu. Tapi punya NPWP. Nah, ini kan bisa kita sikapi sehingga terlapor SPT-nya per tahunnya, seperti itu. Jadi teman-teman konsultan pajak dan konsultan keuangan itu sudah sangat paham bagaimana mensiasati itu. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Jadi kebetulan ini saya pakai contoh yang punya kami gitu ya. Kita punya akta notaris, kemudian Kemenhumkamnya juga sudah, NIB juga sudah, kemudian izin usaha, izin lokasi kita lengkap, kemudian terdaftar pajak, jadi kita kena pajak apa aja. Jadi dulu mungkin kita nggak ngeh ya, kita dikasih lembaran ini ketika kita mengurus NPWP. Padahal ini penting sekali ya. Kita kena pajaknya pasal berapa aja sih, seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan nanti. Nah, sekarang mari kita lihat kembali organisasi yang kita miliki, apakah sudah berbentuk organisasi dan kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan atau belum. Karena ketika kita ingin berkembang maju, nantinya pasti akan bertemu dengan persyaratan-persyaratan legal and administratif seperti itu. Oke, nah di sini secara administratif saya mungkin mengajak seluruh pengusaha, entrepreneur untuk ayo dong kita mulai concern lagi ke sisi administrasi ya, karena perjalanan saya mendampingi beberapa perusahaan beberapa tahun kemarin, kendalanya mereka itu ada di sini. Oke.
ini teknis sekali ya. Nanti mungkin kalau ada yang ingin sharing, ingin ini, saya akan berbagi bagaimana sih membuat sebuah visi misi organisasi. Oke. Nah, ini juga teknis bagaimana kita menyusun sebuah ADART. Nah, ini contohnya. Nah, berikutnya adalah yang paling penting di dalam sebuah organisasi itu tidak hanya legal dokumen, tidak hanya perizinan, tetapi standar operating prosedurnya. Karena apa? Kita sering sekali, kita sudah berproses nih, sudah banyak kegiatan, tetapi kadang kegiatan yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, hasilnya akan jauh berbeda. Karena apa? Kita tidak punya SOP yang jelas, gitu ya. Jadi SOP ini sangat penting sekali dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena SOP itu sebenarnya dia secara prinsip dia harus konsisten, komitmen, kemudian perbaikan berkelanjutan, kemudian mengikat, kemudian ada unsur di situ adalah regulasi, ya. Jadi kalau kami di rumah sakit, kebetulan saya basicnya rumah sakit ya, rumah sakit. Kemudian apa yang saya jalani selama di rumah sakit dulu, dan kemudian ternyata itu bagus sekali diimplementasikan di bidang yang lain ya. Ketika kita membuat SOP itu ada regulasi, regulasi yang menjadi acuan. Misalnya nih, kita membuat SOP tentang penjualan gitu ya, penjualan sebuah produk. Nah, di situ ada regulasi yang akan menjadi acuan kita. Mungkin ya salah satunya adalah apa ya? Mungkin ada undang-undang tentang kepuasan pelanggan, atau mungkin undang-undang perlindungan konsumen. Nah, ada acuan bahwa SOP yang kita buat dulu nih, yang kita buat itu tidak apa ya? Tidak lepas jauh dari regulasi, karena ketika nantinya terjadi kasus adanya tanggung jawab, konsumen akan merujuknya pasti ke situ, undang-undang perlindungan konsumen. Nah, sekarang apakah SOP yang kita buat terkait dengan produk yang akan kita jual, apakah sudah melihat sisi perlindungan konsumennya atau belum? Apakah sudah melihat dari sisi kepuasan pelanggan atau belum? Itulah pentingnya regulasi tertuang di dalam SOP. Jadi mari kita sama-sama membuka apa ya, selain membuka wawasan bahwa regulasi itu sangat penting untuk menjaga sebagai preventif aja ya, ketika nantinya terjadi tanggung jawab seperti itu. Biar nggak nanti sudah ada kasus baru nih cari rujukan regulasinya apa untuk bisa melindungi kita dari potensi-potensi risiko lainnya seperti itu. Oke, nah ini kan jelas nih ya bagaimana cara membuat SOP ya. Intinya itu kita mudah untuk dipahami, efektif, efisien, nggak usah panjang-panjang. Kemudian adanya keselarasan, dinamis ya. Jadi nggak SOP itu bisa berubah ketika ada perkembangan-perkembangan ya. Jadi kan keilmuan itu selalu berkembang, situasi selalu berkembang. Nah itu bisa dirubah secara reguler bahkan ya. Kemudian terukur, jadi ada nilai ukur di situ yang bisa kita lihat apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, terbuka dan adanya kepastian hukum. Nah ini maksud saya. Jadi bagaimana kita melihat kepastian hukumnya, yaitu dari regulasinya, gitu kan ya. Jadi SOP yang kita buat itu sudah sesuai dengan regulasi yang menjadi rujukan. Ini contohnya. Jadi di sini kan ini salah satu contoh ya. Kebetulan yang saya pakai lah yang di rumah sakit ya, karena bagi saya ini efektif dan sekali untuk kita bisa terapkan. Jadi di sini ada judul SOP-nya apa, kemudian penomoran dokumen. Mungkin kalau kita organisasi tidak terlalu besar, ini juga tidak terlalu, ini yang paling juga dokumen nomor 1 seperti itu. Nah, revisi keberapa, kemudian di sini ada pengertian daripada SOP itu
tujuannya apa, nah kebijakan ini yang saya maksud dengan regulasi, perujukannya ke undang-undang yang mana, kemudian baru prosedur, kemudian siapa pelaksananya. Seperti itu. Nah, ini lagi program kerja. Jadi mungkin ibu-ibu di sini sudah sangat paham ya pentingnya sebuah program kerja. Jadi program kerja itu merupakan apa ya penerjemahan dari visi dan misi organisasi dan apa yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai visi dan misi tersebut. Seperti itu. Nah, ini pasti ibu-ibu juga sudah sering membuat program kerja ya, jadi tidak perlu saya bahas detail lagi. Nah, ini contohnya saja. Nah, di dalam membuat sebuah program kerja, itu yang paling penting di sini harus ada strategi pelaksanaan. Itu ya, karena apa? Supaya program kerja itu tidak hanya sekedar ada di atas kertas. Seperti itu. Kemudian di sini ada indikator. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi berikutnya tentang manajemen strategi ya. Sedikit kita akan berbicara tentang perencanaan keuangan. Yang mungkin ibu-ibu sini mungkin jauh lebih paham dari saya ya bahwa bagaimana pentingnya sebuah perencanaan keuangan, laporan keuangan, dan bagaimana menyusun perencanaan dan juga laporan keuangan itu. Jadi laporan keuangan itu kan kembali ke organisasi masing-masing ya. Seberapa kompleksnya laporan yang harus dibuat dan tentunya acuannya tetap ya laporan untuk pajak itu ada rugi laba, neraca dan juga laporan pendapatan. Itu yang poin pentingnya nantinya kalau dia masuk ke analisa kinerja finansial itu lebih ke mungkin beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kegiatan yang cukup besar ya. Nah, seperti ini ya, jadi ada rugi laba, arus kas, neraca, perubahan modal, dan laporan keuangan, dan juga laporan kinerja keuangan. Nah, ini mungkin ibu-ibu sudah sangat-sangat paham ya, dan sudah ada tim keuangan yang mengelola ya, untuk bisa menghasilkan laporan-laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke pajak. Jadi, kalau mungkin dikatakan bahwa organisasi nirlaba seperti yayasan itu tidak terlalu concern sama pajak. Sebenarnya itu bagi saya kurang tepat ya, karena pajak ini sangat sangat penting dan sudah diatur sebenarnya. Kapan sih yang mana sih yang transaksi kena pajak, yang mana enggak? Ya, jadi mungkin apa ya tim dari ibu tim keuangannya sudah juga sangat paham sekali karena ketika kita mengurus NPWP yang seperti tadi saya sampaikan itu sudah ada daftar pajak yang harus kita jalani ya. Jadi kita kena PPh 23, PPh 21, kemudian pajak atas sewa, pajak atas sewa lahan, sewa kantor yang seperti itu sudah ada ketentuannya. Ini ya, jadi ini apa ya definisi saja itu. Jadi mungkin yang kalau kita di Bali itu ya yang pajak daerah yang terutama pajak hotel dan restoran ini biasanya kalau kita bergerak di bidang MICE ya, jadi itu ada pajak yang kalau kita pakai hall, pakai restoran itu kena pajak daerah. Nah ini maksudnya ini ya, jadi kita kenanya PPh sendiri apa, kemudian PPh ini PPN kita kenanya apa. Kebetulan saya non PKP ya, jadi kita nggak kena PPN. Oke, nah jadi ini sih proyek pemerintah aja. Jadi yang bagaimana rumitnya ketika kita masuk ke proyek pemerintah ya nanti mungkin saya bisa sharing sedikit kalau mungkin nanti ada yang berkenan untuk kita bisa membahas ini ya. Oke, baik. Oke. Dari saya mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah inspirasi. Walaupun mungkin apa yang saya sampaikan itu sudah dipahami ya oleh ibu-ibu yang di sini ya. Mungkin bahkan jauh lebih paham dari saya. Jadi kita open diskusi aja. Jadi apa yang mungkin bisa kita sharing, bisa kita diskusikan. Terima kasih Bu Lali.
Ya, terima kasih banyak nih Ibu Wira yang sudah menjelaskan dengan luar biasa ya. Sekarang nih kita masuk ke dalam sesi Q&A atau tanya jawab. Pasti sudah banyak nih ya para lady boss di sini nih yang kepengen banget nanya nih ya. Ya silahkan, ada Mam Santi nih yang mau bertanya. Silahkan Mam Santi. Halo malam Bu Wira, sorry Ya, aku take selamat the floor malam. pertama kali. Pertanyaannya mungkin lebih ke teknis aja. Sebenarnya aku banyak pertanyaan sih, cuman ya satu-satu deh ya. Pertama aku mau nanya mengenai legalitas social enterprise gitu, karena aku coba baca-baca tuh kok kayaknya social enterprise itu tuh legalitasnya bisa yayasan, bisa PT dan mungkin bisa CV dan segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih gitu legalitas yang disarankan untuk sebuah social enterprise, dan kalau memang iya tuh itu apakah ada semacam kayak sertifikat tambahan atau sesuatu yang kita perlu urus secara hukum, atau sebenarnya ketika sebuah badan usaha itu dibilang social enterprise itu cuma karena semata-mata dia mengalokasikan sekian persen dari revenue-nya untuk kegiatan sosial, atau ya maksudnya secara legalitas tuh ada nggak sih sesuatu yang perlu diurus untuk menjadikan dia dibilang sebuah social enterprise gitu. Itu aja dulu sih pertama. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab kali ya. Jadi begini, sebentar ya. Jadi mungkin ada satu pemahaman aja yang saya berikan yang tidak langsung ke karena saya kan tidak paham nih Bu Santi sebenarnya bidang usaha itu bergerak di bidang apa, kemudian seberapa urgensinya kan seperti itu ya, karena itu kan butuh saya harus ketemu dulu, saya harus dapat penjelasan dulu, tetapi saya akan memberikan secara prinsip saja. Begini, sebuah bidang usaha yang akan kita jalankan, baik itu dia sifatnya sosial, kemudian nirlaba atau yang lainnya, patokannya tuh cuma satu sih sebenarnya. Kita akan bawa kemana nih? Kalau dia misalnya kita bawa ke organisasi formal, tentunya dia akan berbentuk PT atau CV. Nah, bedanya PT sama CV itu kapan kita memilih itu sebagai bentuk PT, kapan kita memilih sebagai CV. Seperti itu. Dan kita juga sudah paham semua ya, ketika kita membentuk sebuah badan hukum itu, di situ nantinya akan yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana keterlibatan pemilik atas penanaman modalnya dan bagaimana nantinya pengaruhnya terhadap kekayaan pribadinya kan seperti itu. Jadi kalau dia PT kan dia lepas dari kekayaan pribadinya kan seperti itu. Bisa harta. Ya seperti itu. Kalau CV kan dia masih terkait dengan kekayaan pribadinya seperti itu. Nah sekarang itu yang pertama. Yang kedua, ketika nantinya kegiatan yang akan kita lakukan itu ada unsur profit di dalamnya, ya profit di dalamnya. Saran saya ya adalah diarahkan saja ke dalam bentuk organisasi formal. Karena saya punya pengalaman mendampingi sebuah yayasan, ya, sebuah yayasan dari tahun 2020 mungkin di situ benar-benar membuat saya belajar. Kita juga belajar ya bahwa ada dalam kegiatan kita nantinya, karena kita semua pasti ingin berkembang kan, nggak mau cuman sekedar kegiatan kita ya skupnya sosial saja, karena ada pada suatu kondisi kita akan nantinya mengarah ke kegiatan yang formal, orientasi profit dan butuh persyaratan administrasi seperti itu. Jadi yang paham kan Bu Santi yang paham ini saya akan arahnya nanti kemana nih organisasi saya kan seperti itu. Jadi kita lihat dulu dari visi misinya deh. Ini arahnya akan kemana? Kita lihat dari program kerjanya kan seperti itu. Makanya visi misi program kerja ADART itu disiapkan sebelum kita membuat akta notaris. Itu. Walaupun kalau itu secara teori ya. Walaupun pada prakteknya orang-orang kadang mengesampingkan itu. Yang penting ada akta notaris dulu lah. Nah, nantinya ketika dia sudah bikin akta notaris, ketika dia sudah melakukan kegiatan, di situ baru dia akan terkendala. Loh, kok saya bentuknya gini ya?
Nah, jadi ada satu referensi, ada sebuah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan. Ya, jadi kegiatan dari yayasan ini adalah memang terfokus pada apa ya, kegiatan yang konservasi ya. Jadi tidak ada profit. Nah, karena dia bentuknya yayasan, otomatis kan dia menerima dana hibah, CSR kan seperti itu kan, sumbangan dan lain sebagainya. Ternyata ada pada suatu kondisi kan banyak tuh BUMN, perusahaan-perusahaan multinasional ataupun perusahaan internasional itu membuka sebuah peluang bahwa kalau kita bahasanya adalah bahasa project ya, ternyata ada kesempatan dari perusahaan tersebut untuk bekerja sama dalam bentuk proyek konservasi gitu misalnya. Nah, ternyata yang dipersyaratkan di situ adalah persyaratan yang di situ ada pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa, tidak hanya jasa ya, atau tidak hanya mengerjakan, tetapi ada pengadaan barang jasa di situ. Nah, disinilah kita akan mulai berpikir kalau ini dalam bentuk yayasan saja, otomatis pengadaan barang jasa di situ kan tidak ada profit. Nah, disitulah pentingnya kita akan mulai menganalisa nih, organisasi kita akan kemana nih. Kalau ternyata nantinya di dalam kegiatan yang itu ya sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, dan di situ ada unsur pengadaan barang jasa, mungkin lebih dipertimbangkan ke badan hukum yang formal seperti itu, karena biar nggak nanti terbentur kalau dia dalam bentuk yayasan, otomatis pengadaan barang jasa itu agak terkendala nantinya. Seperti apalagi masuknya ke pengadaan barang jasa atau pengadaan barang impor. Ini harus hati-hati sekali. Gitu. Bahkan PT yang bisa melakukan kegiatan ekspor impor itu kan punya izin khusus dan punya persyaratan khusus. Nah, itu sih yang bisa saya berikan advice-nya ya Bu Santi ya, karena real kondisinya seperti apa kan saya juga tidak paham ya. Otomatis yang bisa saya berikan yang secara global seperti itu. Jadi berarti memang tidak ada aturan baku yang mengharuskan social enterprise itu harus PT, harus yayasan atau harus apa enggak ya. Jadi sebenarnya tergantung kita mau arahnya aja kemana ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah mari kita merujuk ke undang-undangnya. Nah, saya kasih contoh rumah sakit nih ya. Rumah sakit itu sebenarnya secara prinsip itu kan organisasi sosial. Itu organisasi sosial. Cuman pemerintah mengatur bahwa untuk rumah sakit sekarang itu harus berada di bawah PT. Tidak boleh lagi di bawah yayasan. Karena apa? Di sana tidak ada hanya unsur sosial, tetapi di situ kan ada profit. Ada pengadaan barang jasa. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita melihat dari rumah sakit ya, ini mohon maaf ini agak rumit kalau rumah sakit. Rumah sakit itu dia tidak berdiri sendiri. Nah, mungkin bisa juga kita akan menyikapi hal ini ya untuk bidang-bidang usaha yang lain. Kalau rumah sakit itu dia ada PT dulu, dia bikin PT dulu nih si owner ya. Founder bikin PT, kemudian ada beberapa shareholder yang bergabung di dalamnya, 50 atau berapa. Nah, PT ini mempunyai bidang usaha rumah sakit. Nah, rumah sakit inilah yang menggerakkan operasional bersama dengan pengurusnya. Jadi ada direktur rumah sakit, ada manajer rumah sakit itu. Sementara di PT juga ada direktur PT, manajer operasional PT itu ada. Gitu. Jadi rumah sakit ini adalah unit bisnisnya dari si PT ini. Seperti itu. Jadi pemerintah secara undang-undang sudah mengatur seperti itu. Nah, mungkin nanti kita lihat kembali ke bidang usaha yang akan kita buat atau yang akan kita jalankan. Seperti apa? Apakah seperti rumah sakit ini ataukah hanya terfokus pada sosial aja? Itu dengan segala konsekuensinya nanti seperti itu. Baik, silakan mungkin. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang kita bisa diskusikan Silakan lagi. Mam Ilma berikutnya.
Ya, halo Ibu Wira, maaf nih ya, aku belum bisa on cam. Ya, nggak Ibu mau tanya, kalau sekolah itu gimana ya Ibu ya? Karena kan kalau setahu saya sekolah itu kan bentuknya yayasan ya, tapi kan di situ tetap ada profit gitu ya. Nah, kebetulan kalau saya usaha saya sekarang ini bentuknya tuh sudah PT gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mengembangkan ke bikin sekolah gitu, itu seperti apa ya Bu? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Ini konsultasi jadinya ya, bukan diskusi ya Bu ya. Jadi gini, kalau sekolah, kenapa sekarang sekolah itu pemerintah masih bertahan di yayasan? Karena sekolah itu unsur sosialnya masih tinggi. Itu pertama. Kedua, secara regulasi ya, secara regulasi sekolah itu tidak boleh mencari keuntungan. Secara regulasi ya, sehingga seluruh ini nantinya akan mengarah ke finance ya, manajemen keuangannya. Seluruh kegiatan keuangan ya, seluruh kegiatan keuangan itu akan menjadi biaya seperti itu. Jadi kalau sekolah swasta nih ya, kita bicara ya, sekolah swasta itu kan muridnya bayar pasti ya, bayar SPP segala macam ya. Nah, itu semua dikelola oleh pihak pengelola, itu menjadi biaya nantinya. Seperti itu. Jadi karena memang base-nya sekolah itu adalah organisasi sosial. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dia pemilik tentunya kan harus dapat keuntungan kan ya. Namanya jika kita investasi kan seperti itu ya kan. Nah, itu di manajemen keuangannya yang akan mengatur. Apakah itu dalam bentuk insentif atau apa, karena kan pemilik yayasan kan tidak boleh menerima gaji dari yayasan, kan nggak boleh. Tapi itu ada mekanisme manajemen keuangan. Seperti itu. Jadi dibahasakannya saja berbeda gitu ya Bu ya. Betul. Karena nanti akan bersinggungan dengan pajak. Seperti itu. Ya, nanti Baik. untuk lebih detailnya seperti apa ya, silahkan hubungi. Iya. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Silahkan mungkin. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin atau kalau mungkin ada penjelasan saya yang terlalu cepat atau tidak dipahami, silahkan kita diskusikan. baik Bu Wira. Sebenarnya sih mau nanya lagi, cuman mau ngasih kesempatan yang lain dulu, Mam. Nanya aja, Mam Santi. Aku nyimak. Kalau memang belum ada yang nanya, daripada nganggur, aku nanya lagi. Kalau misalkan sekarang statusnya yayasan, terus kan bisa punya kayak financial arm sebagai PT, atau mungkin misal awalnya bikin yayasan dulu, baru belakangan bikin PT supaya jadi money machine-nya. Tapi mungkin ada kalanya bikin PT dulu, baru bikin yayasan sebagai organisasi untuk menyalurkan si profitnya untuk menjadi kegiatan pembinaan atau apa. Nah itu kadang-kadang statusnya saya nggak ngerti deh. Itu PT di bawah yayasan, apa yayasan di bawah PT, atau itu menjadi dua entitas yang berbeda. Ya maksudnya yang terputus gitu ya, maksudnya bukan satu di bawah yang lain. Bukan secara hierarkis tapi secara paralel gitu. Itu sebenarnya statusnya seperti apa sih, mekanismenya tuh secara hukum tuh gimana sih gitu? Hierarkis apa sejajar atau gimana gitu-gitu deh Bu maksudnya. Ya, baik. Saya punya pengalaman beberapa tahun kemarin mendampingi sebuah yayasan dan itu menjadi salah satu referensi saya juga, dan saya ingin berbagi juga buat teman-teman entrepreneur ataupun teman-teman yang bergerak di bidang sosial yang punya yayasan. Jika memang memungkinkan gitu ya,
salah satu yang menjadi referensi saya adalah jika memungkinkan akan sangat baik kalau punya PT pendamping. Saya katakan ya sister company ya, sister company seperti itu. Karena apa? Banyak hal yang bisa kita kelola. Dari ketika sebuah yayasan memiliki sister company, sebuah PT, atau PT punya sister company sebuah yayasan. Secara regulasi itu sebenarnya berbeda badan hukum dan juga dia tidak terkait. Organisasi tersebut memiliki struktur organisasi yang berbeda dan tidak ada kaitannya, gitu ya. Karena sudah jelas yang satu nirlaba, yang satu memang profit oriented kan ya, seperti itu. Nah, sekarang apakah pengurus ini boleh dia ada di PT, ada di yayasan? Sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting masing-masing komitmen dengan regulasinya ya. Ketika berada di PT ya berlakulah sebagai pengurus PT. Ketika berada di yayasan berlakulah sebagai pengurus yayasan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyikapi? Ya tentunya kan kalau secara regulasi agar kuat ya tentunya diikat dengan kontrak kerjasama ya. Kemitraan seperti itu. Jadi supaya tidak apa ya istilahnya terlihat bahwa PT ini memang mencari keuntungan untuk dikasihnya ke yayasan itu. Padahal secara undang-undang ketika PT itu memiliki dana yang dialokasikan untuk CSR, itu kan tidak boleh pada satu organisasi saja sebenarnya. Jadi dia harus apa ya punya beberapa organisasi yang digerakkan dengan CSR tersebut kan seperti itu. Nah, itulah kalau sister company-nya berupa yayasan itu secara legal kita ikat dengan kontrak kemitraan. Itu yang pertama. Yang kedua, begini, dalam kegiatannya yayasan dan PT, ketika dia memiliki kegiatan yang bersinggungan atau mungkin hampir sama ya, tanda kutip hampir sama. Nah, PT ini sebenarnya bisa digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pengadaan barang jasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai instrumen untuk melakukan kerjasama dengan organisasi multinasional ataupun organisasi global yang bisa disupport dengan syarat-syarat administrasinya. Contoh misalnya PT Vale. Kita kan tahu kan Vale. Vale ini ternyata membutuhkan subkon ya atau mungkin rekan kerja yang nantinya bisa melakukan atau mungkin pengadaan gitu ya. Pengadaan barang jasa, tetapi di dalam proses pengadaan tersebut ada kegiatan gitu ya, berhubungan dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat, kan seperti itu. Nah, disinilah perannya PT mengajukan kerjasama ke PT Vale ini. Kemudian pada implementasinya pengadaan barang jasa itu yang nantinya berhubungan dengan masyarakat, PT ini bisa melakukan kemitraan dengan yayasan. Yayasan tersebut misalnya, saya kasih contoh, PT Vale ini mau bikin port dermaga gitu ya, dermaga kapal pesiar kan itu misalnya. Kemudian dalam pembangunan itu ternyata dia menyentuh terumbu karang, gitu ya. Nah, secara undang-undang dia kan nggak boleh nih merusak terumbu karang. Jadi terumbu karang ini harus dipindahkan ke tempat lain seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yayasan bisa mengerjakan itu secara legalitas, secara regulasi? Tentunya tidak, karena dalam proses itu kan ada pengadaan barang jasa, kan? Pengadaan alat-alat berat, pengadaan material yang digunakan nantinya untuk memindahkan itu. Nah, makanya PT Vale pastinya akan bekerja sama dengan PT, misalnya PT Konservasi Indonesia gitu misalnya. Nah, sekarang dalam pelaksanaannya PT Konservasi Indonesia ini tentunya dia tidak bisa menyentuh terumbu karang karena terumbu karang itu memang dikelola oleh yayasan sosial ya, maksudnya organisasi sosial, karena itu nantinya akan berhubungan dengan masyarakat juga kan. Tentunya akan berhubungan dengan pelibatan masyarakat seperti itu, masyarakat pesisir. Nah, disinilah PT Konservasi Indonesia ini melakukan kemitraan dengan yayasan konservasi terumbu karang apa gitu. Seperti itu.
Walaupun pemiliknya mungkin sama nih, PT Konservasi Indonesia dan yayasannya gitu. Betul, iya. Jadi yang ngerjain proyeknya itu nanti si PT-nya atau si yayasannya? Tergantung sekarang. Kalau dia ada pengadaan alat berat, pengadaan material, itu pengadaan barang jasa tentunya dari pihak PT-nya. Tapi pelaksana teknis bagaimana memindahkan terumbu karang, menanam bibit karangnya, itu tentunya nanti yayasan yang akan mengerjakan. Seperti itu. Nah, inilah ini kan kalau kita melihat dari aspek lingkungan ya. Nah, kalau misalnya kita ada aspek lain gitu ya, ada bidang usaha lain yang mungkin mirip seperti itu ya, kita kasih referensi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi alangkah baiknya sebuah yayasan itu memiliki kemitraan atau kalau bisa ya sister company ya, dalam bentuk PT Siman ya, tanda kutip, untuk saat ini membuat sebuah PT itu sebenarnya sudah tidak sulit ya, apalagi PT itu sekarang kan bisa dibentuk perorangan ya. Jadi undang-undang yang baru itu PT bisa perorangan, cuma harus dipenuhi persyaratannya, apakah dia termasuk usaha kecil, menengah, seperti itu. Itu kembali jadi lagi. PT perorangan boleh punya yayasan juga gitu ya? Maksudnya kan Boleh. PT-nya satu orang gitu. Boleh, karena ya begitu pemerintah sekarang bagaimana membuat kemudahan-kemudahan. Kalau dulu kan PT minimal 2 orang kan seperti itu adanya ini, tapi sekarang sudah ada PT perorangan. Dan setup company untuk pembuatan PT itu kan sekarang udah banyak sekali ya orang yang bisa membantu ya, itu. Jadi sangat-sangat mudah. Kalau di Bali yang menjadi kendala itu biasanya ITR kan. ITR apa? Izin tata ruang. Okay. Nah, karena kalau kita mau membuat masuk ke OSS, buat NIB itu pasti diminta ITR. Cuman kan itu sudah bisa disikapi dengan virtual office. Biasanya virtual office itu sudah lengkap sekali. Seperti itu sangat-sangat membantu kita pengusaha yang mau yaitu masuk ke legal document seperti itu. Jadi ketika Ibu bilang sister company itu berarti 2 entitas berbeda yang mana yayasan bukan shareholder dari PT dan PT bukan shareholder dari yayasan kan. Jadi memang hanya pengurusnya aja yang mungkin sama atau di mana, tapi dia memang bukan shareholder satu sama lain gitu ya. 2 entitas berbeda ya. Ya, kalau yayasan dengan PT. Tapi kalau PT dengan rumah sakit yang saya sampaikan tadi, rumah sakit ini adalah unit bisnis daripada PT. Kalau yayasan tidak boleh menjadi unit bisnis PT karena mereka memiliki badan hukum yang berbeda. Kalau dia rumah sakit, dia hanya izin operasional. Dia tidak membuat badan hukum rumah sakit itu. Badan hukumnya rumah sakit adalah PT. Itu beda lagi. Ya, okay. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Coba jelaskan pelan-pelan. Iya. Terima kasih Bu Wira. Saya kasih kesempatan ke yang lain. Silakan. Iya, baik. Penjelasan yang luar biasa nih dari Bu Wira. Nah, mungkin ada lagi nggak yang ingin bertanya nih? Kalau di grup kemarin kan kayaknya banyak ya yang bingung-bingung gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya nih? Dari Mbak Mike ya? Silakan. Selamat malam semua. Halo. Selamat malam. Ini open discussion aja ya, karena saya pun juga awam dalam hal ini. Maaf saya Mike. Terima kasih sudah Mom Hollywood, Holy Mom ya. Aduh, mohon maaf karena baru bergabung ke FFBS jadi belum kenal semua. Terima kasih sudah menyelenggarakan acara ini, bagus banget. Saya dari tadi menyimak dan mendengarkan sebagai orang awam. Sebelum ke Bu Wira, saya boleh ngobrol sedikit sama Mbak Santi ya? Hai Mbak Santi. Halo Mbak Mike. Ya, jadi tertarik gitu. Ini karena saya pengen dapat insight aja sebenarnya. Tadi Mbak Santi itu ada beberapa pertanyaan ke Bu Wira yang saya dengarkan ya, yang saya simak baik-baik. Terus sepertinya kayaknya Mbak Santi mau pengen bikin yayasan gitu. PT-nya pengen membuat yayasan. Betul begitu ya tadi ya? Jadi sebenarnya sih latar belakangnya karena ada kesempatan funding dana hibah gitu ya dari pemerintah gitu. Terus aku mau ngejar itu, cuman mereka memang kayaknya tuh mensyaratkannya memang yayasan. Tapi kan aku juga lagi abu-abu, boleh nggak sih sebagai social enterprise, sebagai PT gitu ya mengajukan gitu. Tapi
ini masih tanda tanya gitu. Jadi antara aku mau apply sebagai yayasan atau PT, yang mana aku saat ini belum menjadi badan hukum apapun gitu. Jadi aku sekarang bisa memilih nih, aku mau menjadi yayasan dulu baru bikin yayasan aja, atau bikin PT aja sebagai social enterprise, atau mau mesti bikin dua-duanya, yayasan dan PT, yang mana nanti apply-nya sebagai yayasan tapi uangnya disalurkan ke PT untuk membuat kegiatannya gitu loh. Jadi aku lagi bingung duduk perkaranya itu seperti apa sih gitu loh. Karena kalau misalkan dapat uangnya dari yayasan, terus bikin kontrak kerja sama dengan PT untuk yang melakukan kegiatannya gitu ya, bikin program segala macam. Terus juga ownership dari produk-produk itu, output itu siapa? Apakah milik PT, apakah jadi milik yayasan? Karena itu kan nanti kan produknya itu kan sesuatu yang dikomersilkan gitu loh ke depannya. Jadi ini sebenarnya duduk perkaranya itu ownership dan legalitasnya seperti apa gitu-gitu deh. Jadi intinya semua mau coba ngejar funding pemerintah dana hibah aja sih. Oh, okay, well, this is interesting. Kayaknya problemnya kurang lebih, bukan problem ya, maksudnya situasinya saya pun juga seperti itu. Ya, jadi dalam rangka untuk riset, kan ada ya banyak grant ya untuk riset. Untuk riset, kalau saya di bidang financial literacy, waktu perusahaan saya dirikan itu memang tujuannya untuk profit. PT umum ya. Cari duit lah. Bisnis kalau nggak profit buat nggak proper aja gitu. Bisnis harus making money lah. Iya. Ya, gitu. Tapi bukan berarti yayasan nggak making money. Kan yayasan juga ada biaya keluar ya Bu Wira ya. Betul. Semua namanya organisasi itu kalau mau berjalan pasti harus ada biaya untuk ya berbagai aktivitasnya. Nah, cuma kalau saya dulu bikin PT karena making money gitu, saya punya visi, terus tentunya ada, lihat aja laporan keuangannya, kita disuruh ada laba rugi kan, neraca, itu semuanya kan cash flow ya, itu tujuannya memang buat profit, buat making money kalau PT itu. Jadi kalau mau mendapatkan grant ya yayasan, tapi tadi kalau dari saya simak dari Bu Wira, berarti di yayasan itu berarti dia bisa mendirikan PT gitu, karena yayasan itu sendiri kan tujuannya bukan profit ya Bu Wira ya, kalau nggak salah ya, tadi Bu Wira juga saya simak dari materinya begitu. Yayasan tersebut kan tetap dia membutuhkan membutuhkan source of fund berbagai aktivitasnya juga, karena kan kalau setahu saya buat yayasan itu kan ditujukan untuk kegiatan sosial ya, gitu. Ya, kegiatan sosial, keagamaan, biasanya seperti itu. Ya. Keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat itu sangat berbeda dengan PT. Namun dalam bagaimana dia bisa membiayai nanti berbagai kegiatan sosialnya, ya kan gitu. Supaya nggak tergantung sama harus ada dana kan? Gitu. Ya. Nunggu sumbangan terus. Ya toh, terus ngandelin grant juga. Ya, itu iya, harus. maksudnya supaya bisa lebih hidup daripada nungguin grant aja kan. Jadi dia bikin sebuah PT juga untuk mengelola pemasukan gitu, maksudnya itu yang mau saya tanya ke Bu Wira juga. Berarti yayasan itu dalam rangka dia untuk membiayai berbagai kegiatannya, kan berarti dapat membuat, saya nggak bisa bilang gitu sister company ya, karena kalau sister company berarti company gitu, secara definisi bahasa sister Inggris. Organization mungkin. I don't know, tapi badan unit usaha berarti dia dapat membentuk dapat membentuk menjadi salah satu shareholder dari PT yang didirikan bersama mungkin shareholder yang lain. Apakah begitu Bu Wira maksudnya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yayasan dan PT itu kan dua organisasi yang berbeda, dua badan hukum yang berbeda. Yang bisa itu kemungkinan orang-orangnya yang sama. Gitu. Jadi saya punya PT nih, atau saya punya yayasan nih, kemudian saya bikin PT. Saya secara personal membuat sebuah PT. Tapi kalau yayasan membuat PT itu belum, kecuali dia ada joint venture atau joint operation, itu beda cerita lagi ya. Jadi dia arahnya ke JV, itu beda cerita lagi ya. Mungkin next pertemuan baru kita akan membahas ke arah sana. Jadi yang saya garis bawahi ini adalah sebuah kemitraan antara yayasan dan PT, terlepas dari yang bikin PT dan yang bikin yayasan itu orangnya sama. Seperti itu. Jadi kekuatan hukum yang menjembatani mereka adalah kontrak kemitraan. OU itu ya.
Ya, Macam ini. seperti itu. Nah, terus kalau jadi strateginya buat Mbak Santi, kan tadi lagi pilih nih kan, yayasan dulu, PT atau PT dulu, baru bikin yayasan. Saya banget deh itu solusinya gimana tuh buat Mbak Santi? Boleh mungkin saya berbagi sedikit ya, sharing sedikit pengalaman kami ya. Kalau kita melihat dari sisi pemerintah, tadi kan saya sempat di akhir saya sempat cantumkan bagaimana kita bekerjasama dengan pemerintah kan seperti itu. Maaf, ada yang ini angkat tangan mungkin ada sebelum saya lanjut, atau mau saya lanjut aja dulu ya kali ya. Ya, Bu Wira. Jadi gini, kalau kita kerjasama dengan pemerintah, kita lihat dulu programnya apa. Kalau dia regulasi yang digunakan apa. Nah, ada nih misalnya pemerintah menggunakan organisasi swakelola, baik tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kalau sudah dia bentuknya swakelola, itu badan hukum yang dipakai pasti yayasan. Karena apa? Kalau dia swakelola, dana dari pemerintah itu langsung ke yayasan tersebut. Tujuannya adalah memang untuk menggerakkan organisasi ini, menggerakkan yayasan ini. Gitu. Baik itu dalam bentuk dana hibah, APBN, itu kita yang harus kita lihat program yang dia pakai, regulasi yang dia pakai apa. Kalau yang dia pakai adalah swakelola, itu sudah yayasan. Tapi kalau yang dia pakai pemerintah nih, kayak saya kemarin kerjasama dengan Kemenkomarves, ya. Yang dia pakai itu adalah ternyata belanja program kegiatan belanja jasa lainnya. Kalau sudah begitu yang dipakai pasti PT. Jadi yang boleh apply PT gitu. PT, ya. Begitu. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah regulasi yang dipakai oleh pemerintah apa. Karena gini, yang saya pahami ya, mohon maaf, ketika pemerintah menyusun APBN nih, sebelum merealisasikan, pasti ada undang-undang yang akan mendasari realisasi anggaran itu. Seperti itu. Misalnya nih, sekarang 2023 nih, 2022, itu pemerintah kan sudah ketok palu untuk anggaran 2023. Nah, tentunya di situ kan dari masing-masing kementerian itu sudah ada pos-pos anggarannya. Pos-pos anggaran itu ada regulasi yang mendasari. Contoh misalnya, ternyata untuk Kemenkomarves kemarin 2022 itu ada program Road to Ocean 20. Kebetulan kami yang handle waktu itu. Nah, ternyata regulasi yang dipakai apa? Yang dipakai adalah belanja modal lainnya. Atau mungkin Kemenkomarves itu ada program misalnya riset. Nah, kalau riset ini regulasinya apa yang dipakai gitu kan. Misalnya belanja konsultan atau belanja apa gitu misalnya. Nah, nanti yang bisa apply itu pasti universitas, fakultas. Gitu. Jadi kembali lagi nih, kalau misalnya sudah kementerian nih mau ada, kita ada ini nih, ada program ini. Nah, ditanyakan dulu regulasi yang dipakai apa, supaya kita nanti apply-nya benar, itu pakai badan usaha apa. Kalau kemarin itu 2020 itu dari KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada program ICRG namanya, regulasi yang dia pakai adalah swakelola tipe 3. Jadi yang bisa apply itu adalah yayasan. PT nggak bisa. Ya, bedanya apa? Kalau dia dalam bentuk swakelola seperti itu, dana itu kan langsung ke yayasan, kemudian tentunya ada pajak-pajak yang mengikuti. Dan biasanya dana itu habis. Maksudnya berapa yang ditetapkan, sekian yang dihabiskan, nanti akan diaudit oleh BPK. Nah, harga yang dicantumkan atau biaya-biaya yang dicantumkan itu harus sesuai dengan harga pasar. Jadi tidak ada lamsam di sana, nggak ada. Seperti itu. Jadi harus ada kontrak-kontrak yang mengikuti dari sisi harga. Tapi kalau dia PT, kalau dia belanja jasa, kemudian kita apply-nya pakai PT, itu ada lamsam di sana. Jadi kita bisa menentukan harga sesuai dengan kondisi ya. Nah, misalnya nih, mereka kan sudah punya tuh untuk SBU
konsumsi gitu misalnya, tidak boleh lebih dari 65.000 kan seperti itu. Tapi ternyata konsumsinya itu prasmanan gitu kan ya. Dan dari pihak restoran itu sudah ngasih harga 150.000. Itu kita bisa menggunakan angka itu. Itu bedanya. Tapi kalau dia swaklola tipe 3 itu harganya harus menggunakan patokan SBU. Yang SBM itu standar biaya masukan SBM, itu ya. Ya, betul. Begitu. Itu bedanya ketika kita apply sesuai dengan regulasinya masing-masing. Jadi mohon maaf tahun kemarin saya benar-benar belajar banyak ya bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan. Mbak Canti mungkin mau tanya. Hai, malam semuanya. Sorry ini nggak on cam ya. Selamat malam. Yes, malam. Jadi aku tuh cuma pengen nambahin doang karena kan di sini kayaknya bingung ya antara yayasan sama badan hukum. Cuma mungkin supaya nggak terlalu abu-abu gitu ya, bisa dilihat undang-undang yayasan nomor, dicatat aja nih nomornya 16 tahun 2001. Kebetulan aku daily-nya act as notary. Jadi tadi ada beberapa hal yang mungkin kalau ya operasionalnya aku nggak terlalu ngerti, tapi dari segi legal aku cuma pengen meluruskan bahwa yayasan tuh bisa kok mendirikan badan usaha gitu loh. Asalkan dia kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Kayak gitu. Terus kalau ngomongin masalah anggota yang di PT Yayasan bisa sama apa enggak, itu tidak bisa sama. Ada di pasal 7 Undang-Undang Yayasan. Jadi mungkin kalau misalnya ini kan masih kayak baru banget nih, banyak moms yang baru juga di sini ya. Jadi kalau misalnya setelah ini kan mungkin lupa gitu ya tadi Mbak Ayu ngomong apa aja gitu. Nah itu bisa dijadikan salah satu ini, coba aja dulu dibaca-baca undang-undang yayasannya karena itu mudah dipahami kok sebenarnya. Hanya untuk garis besarnya aja tuh mudah dipahami. Jadi kayak yayasan tuh minimal butuh ini, minimal isi pengurusnya ini, minimal ada begini, minimal begini, kayak gitu-gitu. Terus masalah yang tadi ya masalah profit atau non profit, yayasan itu aku kan bukan banyak sih, ada satu yayasan keagamaan yang duitnya banyak banget. We all know ya, yayasan keagamaan tuh duitnya banyak banget. Kayak gitu. Jadi apakah itu bisa dibilang profit? Ya tidak. Tapi dibalikin lagi ke kegiatan-kegiatan yayasan untuk anggotanya. Kayak gitu. Dan dan yayasan itu dia yang paling harus diperhatikan adalah dia itu prone untuk pencucian uang. Dan dia prone banget sama pajak. Kalau kekayaan tertentu tuh kamu udah harus audited by KAP gitu ya, kantor akuntan publik. Jadi bukan berarti dia nggak boleh punya duit sama sekali gitu. Dulu tuh bahkan ketua yayasan yang nanya, Mbak ini aku boleh nggak ya masukin reksadana atau saham? Ini kan sayang banget duit segini gedenya gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang mereka takut lakukan karena takut mungkin dipanggil pajak atau apa segala macam whatsoever gitu ya. Terus intinya sih asalkan kita benar-benar punya yang kayak tadi dibilang ya SOP untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan yayasan, it's totally fine. Tapi perlu untuk kita ingat juga bahwa yayasan itu untuk masuk into bikin bisnis itu kita tuh punya aturan bahwa nggak boleh more than 25% dari seluruh total aset kekayaan yayasan gitu. Jadi kalau tadi dibilang bermitra, ya itu adalah hal yang paling bagus karena dua-duanya terpisah, pendirinya terpisah gitu. Tapi kalau misalnya tadi concernnya adalah kita tuh pengen punya yayasan, tapi kita tuh pengen punya profit juga, which is kan berarti the owner is the same ya. Kalau misalnya ownernya sama, banyak hal yang harus lebih diperhatikan lagi gitu. Banyak rambu-rambu yang harus diperhatikan kayak gitu. Aku tuh ini karena sharing aja ya, maksudnya banyak orang yang bikin yayasan tapi mereka bikinnya tuh untuk mereka tuh
salah gitu. Mereka bikinnya itu untuk vehicle, profit vehicle gitu, padahal nggak bisa gitu. Itu kalau kita sebagai notaris, kita pasti udah langsung warning dari awal. Ini kamu pengurusnya nggak boleh masuk sini. Ini kamu asetnya udah nggak bisa begini. Ini kamu yang udah kayak gitu-gitulah, kayak gitu. Jadi banyak banget. Maksudnya jangan takut either pilih yayasan atau PT. Cuman benar-benar harus dilihat. Itu pertama kali yang dibaca-baca mungkin bisa si undang-undang yayasan itu ya, si nomor 16 tahun 2001. It's easy to digest sih menurut aku ya, karena gampang kata-katanya, kayak yayasan dapat mendirikan ini, yayasan dapat melakukan ini, anggota ini gini-gini, kayak gitu-gitu. Gitu aja sih kalau misalnya dari aku gitu. Thank you. Baik, terima kasih banyak Thank ya. you, thank you. Jadi saya kebetulan memang untuk regulasi yayasan itu memang saya tidak concern di situ ya, dalam artian saya juga undang-undangnya masih undang-undang yang lama ya untuk yayasan. Kalau memang seperti itu alangkah bagusnya ya. Jadi yayasan bisa membentuk sebuah badan hukum berupa PT. Cuman kembali lagi seperti yang disampaikan tadi, itu banyak sekali rambu-rambunya jadinya gitu kan ya. Tapi kalau kita mau lebih aman, nyaman gitu ya, saya sih kemarin lebih referensikan kemitraan seperti itu. Nah sekarang kalau dari segi kepengurusan ya, memang kalau yayasan itu memang agak ketat ya, tidak boleh menjadi pemilik yayasan, tidak boleh menjadi pengurus, kemudian pemilik yayasan tidak boleh menjadi pemilik PT. Seperti itu agak ini ya, agak ketat juga ya, ini aturan-aturan yang harus dipenuhi seperti itu. Cuman saya kembalikan lagi ke masing-masing pengusaha ya, nyamannya di mana, baiknya seperti apa, seperti itu. Jadi senang sekali ya kita bisa berbagi. Saya juga banyak belajar jadinya ya, yayasan seperti apa, kemudian PT seperti apa, seperti itu. Oke, baik, silakan. Iya, luar biasa. Malam ini banyak belajar gitu ya. Baik dari Mahwira dan juga dari diskusi dengan teman-teman gitu. Karena terus terang topik mengenai yayasan dan juga PT ini menjadi dilema gitu buat saya gitu ya. Udah kepengen bikin yayasan gitu ya, tapi udah ada PT juga, gimana enaknya ya? Dibuat aja bertanya-tanya. Yang penting kan kalau bagi saya sumber dayanya dulu. Kalau sumber dayanya ada, karena sumber daya kan tidak hanya dalam bentuk ini ya, modal ya, tapi SDM terutama, kemudian visi misi, kemudian programnya kemana nih, kan ya, arahnya kemana, kenapa harus ada PT, kenapa harus ada yayasan ya. Balik lagi seperti tadi ya, kegiatan kita nantinya seperti apa. Nah, kalau punya dua-duanya kan bagus, apalagi kalau mau kerja sama pemerintah gitu kan ya. Kalau ketika pemerintah pakai regulasi swakelola, ya udah yayasan yang maju kan gitu. Pemerintah pakai regulasi belanja modal dan jasa, ya udah PT yang maju seperti itu. Jadi apapun dia, saya ada gitu ya Bu ya. Terus kalau memang belum ada ya bisa kemitraan. Contoh kayak ini Yayasan Konservasi, itu kan kemitraan dengan kami, dengan Mahatama. Jadi kalau memang pemerintah memang menggunakan regulasi A, ya kami yang maju, tapi pelaksana teknis itu dari yayasan, seperti itu. Daripada saya bikin yayasan lagi kan agak riwah ya, belum saya ngurusin PT itu udah pusing kan ya, seperti itu. Dan dari pihak ini yayasan itu juga daripada bikin PT ya keluar modal lagi segala macam lagi, mending ya udah kita kemitraan aja gitu. Makanya kan di CV saya, jadi di CV saya ya itu kita ada membackup salah satu yayasan konservasi. Ide bagus juga tuh ya, daripada bikin sendiri ya, sudah bermitra aja deh ya. Jadi itu menjadi hashtag hari ini ya, bermitra. Daripada bikin semua sendiri kan keluar lagi ya Bu ya biayanya. Betul. Ya saya juga lagi ngurusin ini itu. Iya, jadi kebetulan tim kami itu kan lengkap ya, ada sampai divernya ada, terus ikut pelatihan konservasi juga gitu kan ya. Arahnya tuh mereka mungkin di luar sana tuh mikirnya saya mau bikin yayasan kali ya, tapi enggak, karena saya juga menghormati etika bisnis ya. Ketika
yang saya dampingi adalah yayasan, terus saya bikin yayasan lagi kan itu nggak etis ya. Jadi tim saya yang saya latih seperti itu adalah untuk membackup teman-teman yayasan itu seperti itu. Jadi mereka juga paham regulasi, mereka juga paham teknis, mereka juga paham manajemen strategik seperti itu. Jadi, dan kita tetap bermitra. Tips and tricks. Siap. Thank you banget nih untuk insight-insightnya malam hari ini. Nah, mungkin dari para lady boss hari ini masih ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Kalau masih ada, saya berikan kesempatan sebelum kita tutup acara malam hari ini. Satu pertanyaan buat Mbak Cantik. Tadi kan yang undang-undang untuk yayasan udah diinin. Kalau untuk yang PT, enaknya mengacu ke aturan hukum yang mana ya? Untuk kita baca-baca. Yang undang-undang cipta kerja atau apa? Kalau PT kayaknya masih pakai 40 2007 ya. Undang-undang cipta kerja itu hanya membuka satu PT perseorangan aja, itu doang sih. Dia hanya memudahkan aja ada bentuk lain PT perseorangan, tapi untuk teknisnya sih di undang-undang PT kayak gitu. Tapi gini Mbak, kadang kan kita semuanya kita baca jadi pusing sendiri ya. Kadang-kadang ada hal yang menurut saya ya yang penting-pentingnya aja gitu. Yang jelas PT itu bisa profit gitu. Kalau sekarang dulu 2, sekarang 1 bisa kayak gitu. Kalau untuk ngejalanin PT sekarang yang lebih kita concern itu sebenarnya perizinannya. Kalau bikin PT mah gampang. Perizinan yang susah. Misal kau pengen bikin apa, jadi kita lebih bukan apa ya, kita lebih kayak kegiatannya dulu nih, kita mau ngapain, bidang usahanya, baru kita cek bidang usaha ini ada minimal modal atau tidak, terus ini izin usaha lanjutannya apa gitu. Jadi lebih ke izin usahanya sih. Kalau PT-nya sendiri menurut aku udah kayak orang awam udah banyak yang ngerti deh Mbak. Aku rasa kamu juga udah paham banget kalau PT ya, karena orang-orang udah lebih sering bikin PT gitu. Kalau PT perorangan kan ya banyak yang bikin juga, cuma PT perorangan juga apa ya, kalau aku bilang kalau UMKM sih oke buat PT perorangan, tapi kalau untuk kamu tender atau untuk ya yang lain-lain kayaknya kurang deh, karena dia kan kecil juga gitu loh skalanya kayak gitu. Jadi pokoknya baca yang tadi Undang-Undang 42 itu untuk yang PT secara umum ya, karena kalau yang Undang-Undang 40 2007 kalau undang-undang hak cipta itu semua undang-undang dijadiin satu, jadi saya tidak merekomend ke non legal untuk baca itu gitu ya. Kalau kamu cuma pengen baca PT aja ya itu aja Undang-Undang 40 2007 gitu. Tapi tambahannya di Undang-Undang Cipta Kerja itu kayak sekarang ada PT perseorangan, itu aja sih. Sama ini tadi aku lupa deh. Yayasan itu nggak boleh pakai virtual office ya. Kalau ada yang pengen bikin yayasan itu kalau di Jakarta sih prohibited ya, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau PT boleh lah. Sekarang justru orang untung berat bikin virtual office buat PT-PT gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya yayasan kita nggak boleh pakai virtual office. Kayak gitu sih. Oh, tapi kebetulan saya mendampingi salah satu yayasan itu pakai virtual office dan bekerja sama dengan pemerintah dan mengajukan kerjasama ya, itu masih bisa pakai virtual office Mbak. Itu jadi karena kembali lagi ya, apalagi nanti kebenturnya ke OSS ya, kita pengurusan OSS itu kalau di Bali itu larinya ke ITR, itu yang susahnya minta ampun. Betul. Sekarang RDTR yang susah. Kalau di Jakarta sih nggak boleh ya Mbak. Ada larangan yayasan menggunakan virtual office dan kayaknya kalau di luar Jakarta itu mereka lebih pilih rumah masih bisa. Tapi kalau yayasan tuh nggak bisa. Gitu. Nggak semua boleh pakai virtual office kayak gitu. Ya oke. Jadi referensi baru juga ya. Jadi kami kebetulan di Bali dan juga di NTB itu kan bisa menggunakan virtual office ya, karena kembali lagi ya, kendala kita itu kan di ITR ya. Kalau di Bali itu banyak sekali yang jalur hijau ya, ITR-nya masih tata ruang itu masih hijau, masih pemukiman yang ya itu ya tidak untuk berusaha seperti ya, pemanfaatannya bukan untuk. Iya, di Jakarta juga gitu. Di Jakarta itu juga kita ada jalur-jalurnya, nggak boleh semuanya, nggak bisa semuanya bisa jadi. Yang jelas
lingkungan tempat tinggal nggak boleh dijadiin usaha gitu. Usaha. Ya, jadi itulah mereka akhirnya yaitu menggunakan virtual office, dan kebetulan kita kerja sama-sama pemerintah kemarin itu masih oke ya, masih belum ada catatan khusus lah ya. Seperti itu. Nggak tahu ya Mbak, karena kan kalau yayasan itu kan ada CEO dan TDY ya, ngurusin CEO dan TDY aja itu udah nggak, itu kalau di sini sih kencang banget ya aturannya. Malah karena aku juga misalnya ini yayasan, ini kan kita sharing pengalaman ya, misalnya yayasan ini bener-bener kayak ADART-nya diliatin, laporannya semua harus diliatin, apa segala macam gitu loh. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk pakai virtual office di sini karena harus punya apa sendiri, ruangan tersendiri buat ini, dan semuanya harus sesuai dengan maksud dan tujuan gitu. Jadi kalau di Jakarta it's impossible to do virtual office di yayasan gitu. Nah, jadi lebih gampang bikin PT kali ya berarti ya. Kalau ngomongin PT memang ada beberapa pembatasan ya penggunaan VO, cuma pada umumnya boleh kalau VO PT pakai VO tuh boleh, tapi nggak semua PT juga sih, ada beberapa PT juga yang tidak diizinkan pakai VO ya gitu. Tapi tiap daerah tuh memang ada keunikannya sih Mbak. Jadi kalau misalnya di Bali bisa ya it's a good thing. Iya, karena kalau kita nggak diizinkan menggunakan itu ya itu ITR-nya susah sekali, dan itu benar-benar. Iya, sekarang karena ini juga yang tadi saya bilang ya, maksudnya kamu yang pertama kali dilihat memang kegiatan, kedua lokasi. Karena sekarang kalau RDTR yang tadi nggak keluar ya percuma izinnya nggak keluar juga. Jadi itu yang benar-benar harus diiniin banget, harus dipikirkan gitu. Zona-zona gitu kan. Kalau di Jakarta tuh banyak zona tempat tinggal sama usahanya tuh nyampur gitu ya, kayak di Ben Hill atau di Tebet atau di mana yang sebenarnya zonanya tempat tinggal tapi banyak kantor-kantor kecil gitu juga kan. Nah, itulah tuh susah itu keluar tuh. Gitu. Tapi kalau misalnya yayasan itu bisa menggunakan rumah tinggal itu kan sebenarnya sebuah kemudahan juga sih ya. Tergantung gini Mbak, misalnya kamu yayasannya tuh misalnya kayak panti jompo atau panti asuhan, ya memang pasti pakai rumah gitu. Oh enggak, untuk apa ya istilahnya pada saat kita apply itu untuk legalitas alamat kantor seperti itu kalau yayasan masih dikasih sih setahu aku, misalnya kayak dia untuk apa namanya kayak PAUD gitu kan banyak yayasan tuh ya, itu kan pasti di rumah, maksudnya itu pasti di komplek gitu. Bukan di mall atau bukan di kayak gedung-gedung gitu. Jadi kayak PAUD, panti jompo, panti asuhan itu oke. Gitu. Nggak pakai IMB ya mereka ya. Kalau kita kan PT kan ya itu yang jadi ini pertama kita adalah IMB kan. Iya betul. Itu baik. Jadi dikembalikan lagi ke kondisi daerah masing-masing, kemudian hanya seperti apa. Jadi kalau bagaimana hubungan undang-undang PT atau undang-undang yayasan ke Cipta Kerja, silahkan hubungi konsultan konsultan terdekat. Karena kalau kita mengupas undang-undang Cipta Kerja itu ada beberapa hal yang berubah, atau ada beberapa hal yang harus di highlight lagi seperti itu. Itu karena di akte itu acuannya masih ke undang-undang PT. Yayasan juga di akte masih ngacunya ke undang-undang yayasan seperti itu. Tapi kalau pengurusan dari, kalau kebetulan kami kan juga ada konstruksi ya untuk bangunan-bangunan rumah sakit, bangunan seperti itu patokannya sudah undang-undang Cipta Kerja. Jadi kita tidak bisa lagi cuman berpatokan pada undang-undang kalau rumah sakit yang undang-undang tentang klasifikasi bangunan rumah sakit itu udah nggak bisa ke sana, jadi harus mengacu ke undang-undang Cipta Kerja seperti itu. Jadi banyak case yang kita harus jeli ini acuannya kemana seperti itu. Kalau cuman misalnya baru bikin PT, baru bikin yayasan itu masih cukup lah ke undang-undangnya dulu gitu kan ya. Karena di undang-undang Cipta Kerja juga banyak hal yang harus kita terjemahkan lagi gitu. Tapi kalau kita sudah masuk ke bidang usaha yang lebih luas ya, seperti kami bikin rumah sakit gitu kan, kebetulan kan saya ada manajemen consulting juga yang bergerak di bidang pendampingan
pengembangan rumah sakit, nah itu udah nggak bisa lagi cuma berdasar pada undang-undang klasifikasi bangunan rumah sakit aja, tapi sudah harus masuk ke undang-undang cipta kerja seperti itu. Itu yang kami jalani ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu yang di sini punya referensi, punya pengalaman yang bisa sharing ke saya senang banget ya bisa belajar seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Ira. Oke, nggak terasa nih ya, udah jam 9.30 di sini, udah jam 10.30 di Bali. Iya. Nah, mungkin dari kami sebagai penutup ya, kami ingin berterima kasih banget nih sama Bu Wira dan juga untuk tambahannya lagi ya tadi dari Mam Shanti ya. Ini Shanti juga ya di sini nih, Mam Shanti ini udah memberikan apa ya insight-insight baru sama kita. Saya berharap apa yang kita adakan malam hari ini memberikan sebuah ya pencerahan baru bagi kita semua, sehingga kita semua nanti ke depannya bisa lebih baik lagi gitu ya, entah itu apa namanya dalam hal yayasan kah atau dalam hal PT kah, yang penting kita semua bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa kita gitu ya. Nah, mungkin dari saya sekian. Dari Bu Wira, apakah ada closing statement Bu Wira? Kalau dari saya mungkin untuk apa yang sudah kita diskusikan tadi, banyak sekali hal-hal baru ya, perkembangan baru, baik itu bidang-bidang usaha dan juga badan hukum yang akan kita buat. Jadi mari kita sama-sama untuk mulai lebih membuka regulasi-regulasi ya. Kalau dulu mungkin seperti yang saya sampaikan, dulu mau bikin badan usaha tinggal bikin akta notaris selesai kan gitu. Tapi sekarang mari kita sama-sama untuk membuka regulasi ya, karena dari regulasi itu juga berkembang sangat pesat sekali seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah sharing ya, Mami Santi, Mami Rini dan juga yang lainnya. Jadi saya juga belajar banyak juga hari ini. Terima kasih. Iya, siap. Oke, kalau gitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wira selaku pembicara utama kita hari ini, kepada Mam Santi yang sudah memperkenalkan dengan Bu Wira, dan juga kepada Mam Santi yang sudah memberikan tambahan, dan juga para mam lain di sini yang sudah menghadiri acara perdana kita hari ini ya. Saya berharap kita kenapa? Thank you juga Mam Holly udah nge-range. Iya. Nah, mungkin sebelum mengakhiri, saya kepengen minta tolong nih ya buat para yang di sini ya, Pak, gitu ya, untuk bisa mengisi survei ya. Surveinya ada di mana? Ada di chat sini ya. Silahkan dilihat, di Selampi juga boleh. Tapi saya harap apa namanya pengalaman kita malam hari ini bisa memberikan pencerahan lebih baik lagi ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya berharap mungkin kalau nanti next time ya diundang lagi untuk acara-acara hadir ya para mam ya, para lady boss di sini. Untuk Bu Wira nih ya nanti ya teman-teman, bagi yang kepengen tanya lebih lanjut, itu di artikel kita ada apa namanya kontaknya Bu Wira ya. Jadi tinggal diklik nanti linknya itu bisa langsung chatting sama Bu Wira gitu ya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak Bu Wira dan juga Lady Boss di sini. Selamat malam, selamat bermalam. Malam minggu ya. Selamat malam. Terima kasih banyak ya. Mbak Holly. Thank you ladies. Sama-sama. Oke, Night see you ya. Bye-bye. semuanya. Bye-bye. Have a nice weekend. Bye-bye. Kalau bisa foto dulu. Oh, oke. okay. Kabur ya. Kita foto dulu ya sebentar ya. Kalau misalnya memungkinkan yang apa bisa buka kamera, yuk buka kamera sedikit yuk. Aduh, aku malu ini soalnya udah malam. Nggak apa-apa, yang lihat kan kita doang. Oke ya, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi nih ya, sebentar ya. Masih ada yang apa namanya tadi belum ke foto. Oke, tadi ada nih terus nggak ke foto. Udah ceklik baru muncul kameranya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Oke. Thank you Berat. Thank Bye-bye. you ladies. Izin Bye-bye. see you ya. Ya, Bye-bye. izin.